Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri mengenai penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan seperti apa bobot penelitian mereka nantinya di pengadilan? Apakah bisa digunakan sebagai bukti atau hanya omon-omon? Tapi sepanjang Pak Arianto menjelaskan sih, beliau mengatakan kalau penelitian Roy Suryo CS itu adalah sebuah kebohongan. Waduh. Ini Pak Arianto kalau ngomong keras juga teman-teman ya. Demi mencerdaskan kehidupan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh framing jahat Roy Suryo CS, teman-teman. Selain itu, ada juga video di mana Abraham Samad katanya sih siap untuk dipenjara dan siap menggantikan Roy Suryo. Loh. Kok jadi pahlawan kesiangan antum nih? Dan terakhir teman-teman, kita juga akan mendengarkan penjelasan dari mantan Kabareskrim Polri, Bapak Ito Sumardi mengenai kasus Pak Jokowi ini. Dan seperti apa pola-pola kriminalisasi ataupun framing-framing kriminalisasi yang terus disuarakan oleh gerombolan pembenci ataupun gerombolan Roy CS. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Itu tadi saya latar belakangnya kayak gitu. Jadi bahwa kebebasan orang itu mengkritik boleh, tetapi caranya kalau itu melanggar daripada undang-undang yang masih berlaku, nah itu pasti kena jeratan pidana kan gitu. Nah sekarang yang mereka lontarkan sekarang ini, mereka kan selalu berdalih bahwa saya itu meneliti secara ilmiah kan gitu kan, suatu kebenaran ilmiah pakai teknologi yang saya tuh doktor dan sebagainya kan gitu kan mereka. Jadi nggak bisa saya itu dibungkam kan gitu kan. Itu yang diomongkan pada publik. Betul. Sekarang kita lihat ya, yang namanya penelitian itu ada rambu-rambunya. Kalau penelitian ilmiah, dia pasti akan meneliti bidangnya ilmiah yang dia geluti kan. Betul. Apa temuan apa yang dilakukan itu. Dan kemudian pakai teknik-teknik, mungkin ada rumus-rumus mereka sendiri ya, perbandingan atau apa, persentase dan sebagainya. Tetapi rambu-rambu daripada penelitian secara umum itu, kalau tuduhannya adalah itu ada sesuatu yang palsu, pasti dimulai dari temuan dulu, mana yang barang itu dia disebut sebagai palsu. Ini kalau kasus ijazah palsu itu gampangnya diandai-andaikan ini sama dengan ini. Pak Jokowi dituduh menggunakan surat-surat palsu, bukan surat palsu, uang palsu. Ya, Pak Jokowi dituduh menggunakan uang palsu. Dan menggunakannya itu adalah untuk apa? Untuk beli rumah di wali kota Solo, pakai uang palsu tuduhannya, gitu. Terus kemudian memalsukan lagi untuk beli rumah di Jakarta, jadi gubernur kan gitu kan, kan kayak gitu. Nah, seorang yang bisa menuduh ijazah uang palsu itu kan bisa mesti dimulai daripada ketika dia mendapatkan uang yang dipakai oleh Pak Jokowi itu kan. Betul. Ya. Nah, Betul. Pak Jokowi itu uang yang dituduh palsu itu bisa didapat langsung dari Pak Jokowi sendiri, atau dari si yang jual rumah itu, warung yang jual rumah itu. Oh ini dapat ijazah dapat uang palsu. Kan betul. Dari itu awal mulanya penelitian harusnya dari itu dong. Dari uang palsu yang didapat itu kemudian dia bandingkan dengan uang yang asli yang dia dapat, kan gitu kan. Ini yang terjadi kan kayak gitu. Tapi dia sementara dia ngomong saya itu penelitian murni, tapi dibungkam. Tapi yang dia sampaikan itu adalah kebohongan. Karena apa? Yang didapat adalah bukan uang palsu yang dituduhkan itu. Selama ini kan dia nggak pernah dapat uang palsu itu. Dia hanya dapat fotokopian daripada yang dibuat oleh yang penjual rumah itu tadi. Kemudian fotokopian itu dibandingkan dengan fotokopian dengan uang asli yang lain. Kemudian dia ngomong bahwa ini udah autentik palsu. Nah kalau yang disampaikan oleh fotokopian dari orang yang jual rumah itu ternyata tidak benar, ya otomatis kan nggak benar semua. Betul. Itulah yang dia tidak jujur menurut saya. Nah dia tidak jujur tapi ngomong pada publik bahwa dia itu melakukan riset penelitian dan sudah tidak jujur melakukan kebohongan lagi ya kan? Kemudian diberangus kan gitu. Itulah yang menurut saya tidak jujur, nggak fair itu kayak gitu cara menyampaikan pada publik kan gitu.
Menurut saya sebetulnya sih saya mau monitor kayak gini ya. Iya. Kasus ini itu mudah sebetulnya dan simpel gitu, bisa dibuktikan dengan cepat. Oke. Tapi karena ini menjadi atensi publik, Betul. sehingga polisi tidak gegabah. Oke. Jadi Bertindak dia hati-hati ya. Betul-betul gitu. Nah itu saya lanjutkan tadi ya. Dia menuduh Pak Jokowi itu adalah pakai ijazah palsu. Iya. Tapi cara menuduhnya dia itu sayangnya tidak melapor langsung kepada polisi Iya. dengan menunjukkan bukti yang sah yang bisa dipakai oleh polisi itu untuk membuktikan kepalsuan itu. Betul. Sehingga dia tidak dituduh dia itu menyebarkan ujaran kebencian. Nah, tapi kan selama ini mereka sudah melapor. Ya. Tapi yang disampaikan bukan ijazah yang palsunya yang dia dapat itu. Iya. Ini loh yang saya teliti Pak, ini yang saya dapat, kemudian ini pembandingnya. Oke. Ini hasilnya gini. Mestinya itu bukti itu yang disampaikan kepada Pak Polisi dulu waktu dia itu melaporkan yang pertama kali 2 tahun yang lalu atau kapanlah mereka itu. Tapi kan selama ini kan mereka tidak. Iya. Karena yang disampaikan ya cuman pokoknya penelitian saya tuh canggih gini. Paling benar. Lapor pada polisi. Nggak ada bukti kan. Akhirnya apa? Laporan yang dia sampaikan dia 2 tahun yang lalu sampai Dumas dan belakang ini oleh polisi nggak dianggap sebagai suatu LP karena tidak ada bukti awal. Itulah masalahnya. Tidak tapi ada mereka bukti awal. mempertahankan kan bahwa saya nggak adil nih. Mosok kita laporan sini-sini sudah ngasihkan bukti semua itu. Nah itu karena mereka itu merasa bahwa bukti-bukti yang mereka lakukan itu adalah lengkap. Itu padahal secara hukum bukti-bukti itu tidak benar. Disitulah dia itu mengatakan bahwa menurut saya ini ya dia tidak fair menunjukkan kejujurannya itu tadi gitu. Nah untuk polisi kalau mengusut masalah kayak gini nih, polisi itu tinggal melihat ya Pak. Iya. Bukan polisi bukan memproses sesuatu saat itu hanya dilihat kalau yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Tindak pidana itu apa sih? Tindak pidana itu adalah tindak yang bisa dikonotasikan melanggar daripada aturan-aturan yang berlaku. Kan gitu. Betul. Jadi asal polisi itu dilapori, pasti dia akan mencari bukti-buktinya. Bukti awal apakah ini ada unsur pidana apa tidak. Kalau itu ada ya pasti dia masih dari penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi kalau tidak ya dari penyelidikan terus ya nggak bisa naik penyidikan. Gitu. Seperti kemarin itu dia kan menuduh buktinya hanya suruh tunjukkan dong gitu loh. Tunjukkan dong. Bukan cara pembuktian yang benar. Kalau orang yang mau melaporkan kepalsuan itu ya harus temuannya dia dulu disampaikan. Ini loh buktinya. Nah, sampai kemarin Rismon itu mengatakan teman-teman waktu dia melihat Pak Jokowi reuni, gampang aja Pak Jokowi, tak perlu reuni, tinggal tunjukkan aja gitu, tinggal tunjukkan aja ijazahnya. Gimana mau ditunjukkan ya kan? Udah diambil Polda Metro, udah diambil penyidik. Tunggu aja Rismon di pengadilan. Nanti kalau ditunjukkan dan itu identik dengan ijazah yang lain, waduh Rismon, selesai kok Rismon. Selesai Rismon. Aduh, nasib kau makin buruk sama Roy Suryo tuh yang ngaku-ngaku ahli padahal dia melakukan kebohongan itu ya kan. Emang orang-orang ini nggak jelas teman-teman. Nggak jelas loh. Katanya menganalisis, meneliti, saintis. Tapi yang diteliti bukan ijazah unlock Pak Jokowi. Cuma ijazah dari media sosial ya kan emang. Emang gimana orang-orang ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aku mau lihat dulu. Apa tuh? Oke. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan ya. Itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi. Ini yang harus kita dukung penuh, ya. Kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Waduh. Mari, saya yang akan dipenjara. Bebaskan 11 orang ini. Benar nggak? Serius kau. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa
apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ya untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Abraham, Samad, yang membacakan SPDP itu ya kuasa hukumnya Tifa. Kalau dia tidak membacakan SPDP itu di Rakyat Bersuara iNews, nggak ada juga yang tahu kok kalau mereka ini akan jadi calon tersangka. Nggak ada, termasuk antum. Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kuasa hukum Tifa membacakan itu di Rakyat Bersuara? Apakah karena dia mau menakut-nakuti kalian? Kuasa hukum Tifa sedang bermain dua kaki, Itu yang harus kalian cari. Kenapa pengacara Tifa ini membacakan itu? Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya. Bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Bagi orang yang mungkin kurang paham tentang hukum, itu mengatakan kriminalisasi itu demikian mudah. Padahal kalau kriminalisasi itu, menurut saya, kalau memang dalam proses hukum, seseorang yang tidak bersalah, ternyata kemudian dinyatakan dia benar, nah itu kita bisa pastikan itu faktanya kriminalisasi. Jadi mungkin jangan belum apa-apa sudah kriminalisasi ya. Saya kira pemeriksaan terhadap daripada Bang Sylvester itu kan fokusnya adalah difokuskan pada interaksi ya, interaksi dengan para penuduh di berbagai media. Nah ini kan terkait juga dengan memberikan kebohongan di media ya, kemudian klarifikasi peran dan pernyataan mereka dalam perdebatan. Ini adalah wajar karena polisi ini kan sebagai penyidik ya, sebagai penyidik menerima laporan, kemudian dari laporan itu tentunya siapa pelapor itu akan dimintakan keterangan sebagai saksi. Nah kemudian nanti polisi akan mengumpulkan data-data dan fakta diantaranya ijazah SMA dan ijazah S1 yang sudah disita di Mapolres Solo. Nah, karena apa? Karena kasus tudingan ijazah palsu ini kan sudah naik ke tahap penyidikan. Dokumen asli sudah berada di tangan penyidik ya, dan akan digunakan sebagai alat bukti resmi di pengadilan. Kemudian juga ini didasarkan kepada laporan-laporan yang sebelumnya di Barreskrim kan sudah dihentikan setelah terbukti tidak ada unsur pidananya. Dan ijazah Pak Jokowi juga dinyatakan asli berdasarkan hasil penyelidikan. Kita tunggu saja nanti di pengadilan, sehingga saya kira nanti masyarakat akan melihat apakah ini memang merupakan bentuk kriminalisasi atau merupakan proses hukum biasa. Karena kan tentunya bagi seseorang itu ingin mendapatkan harkat martabatnya, juga tentunya mereka juga ingin mendapatkan keadilan. Betul. Kalau bagi saya pribadi tentunya polisi saat ini bertindak sudah sangat hati-hati, cermat, tidak sembarangan menetapkan tersangka. Setelah semua dikumpulkan, tentunya kalau namanya proses penyidikan harus ada saksi, harus ada tersangka, harus ada barang bukti. Nah ini yang sekarang sudah dikumpulkan oleh penyidik, demikian. Ya Pak Ito, tapi seberapa kompleks sih penanganan dari kepolisian untuk membuktikan dokumen akademik seperti ini? Apakah ini menjadi jelimet karena ini berkaitan dengan Pak Jokowi yang pernah menjadi presiden begitu Pak Ito? Iya, tentunya demikian Mbak Mala ya, karena ini kan menjadi isu nasional ya, bahkan internasional, karena menyangkut mantan presiden. Nah kemudian yang kedua, ini kan tentunya kita melihat sekarang banyak sekali menurut mungkin di masyarakat antara kita mencari kebenaran melawan pembenaran. Nah, pembenaran ini kan dua-duanya harus diuji di proses pengadilan. Mari kita tunggu nanti di proses pengadilan. Saya kira mungkin di sana saling berargumentasi, bisa menyampaikan argumentasi hukum masing-masing dan hakim akan memutuskan. Jadi di sini kalau dikatakan ada namanya gelar khusus lagi, saya kira tidak ada gelar khusus. Kalau memang seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka
dalam proses penyidikan dia punya hak juga mungkin mengajukan pra-peradilan. Tapi kalau pra-peradilannya nanti kalah, ya kasus ini tentunya harus diteruskan. Saya kira proses hukum ini kita jalankan saja tanpa ada kesan seolah-olah polisi ini melakukan kriminalisasi. Saya yakin betul ya adik-adik penyidik itu sering kami berkomunikasi. Mereka semua profesional dan sangat hati-hati menangani masalah ini karena tidak ingin membuat seseorang itu terkriminalisasi dan juga tidak ingin membuat seseorang itu harkat martabatnya itu menjadi terganggu. Demikian. Waduh, keren banget ya penjelasan dari Bapak Ito Sumardi, mantan Kabarisskrim Polri, teman-teman. Jangan mudah katain polisi melakukan kriminalisasi. Jangan mudah mendiskreditkan Polri. Dengar tuh Roy Suryo, Rismon, Tifa, Tompel, pengacaranya itu yang dari HTI itu, yang selalu teriak-teriak, polisi mengkriminalisasi kami. Seenaknya saja naikkan penyidikan. Polisi masih dibawa ke tiak Jokowi katanya, masih dikendalikan Jokowi. Kata Rismon apa? Kalau masih di situ ada Listio Sigit, Polri masih dalam pengaruh Jokowi. Wah, aduh, itulah tuduhan-tuduhan mereka kepada Polri, teman-teman. Padahal kalau kita lihat rentan waktu penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro, itu lama banget, teman-teman. Kalau nggak salah, 2 apa 3 minggu gitu. Polda Metro melakukan penyelidikan terhadap kasus pencemaran nama baik dan juga berita bohong, fitnah, membuat kegaduhan dan lain-lain. ITE pun juga. Ini waktunya udah lama loh. Sampai pendukung Pak Jokowi waktu itu sudah geram, kesel juga sama Polda Metro. Kok lama banget penyelidikannya? Kok nggak naik-naik penyidikan nih? Nah, ternyata polisi sangat hati-hati, teman-teman. Sangat objektif. Biar apa? Biar nanti tidak dikata-katain lagi kriminalisasi. Biar tidak dikata-katain lagi berat sebelah. Kemarin aja ketika Polda Metro datang ke Polres Surakarta untuk memeriksa Pak Jokowi dan juga beberapa saksi yang ada di sana. Nah itu kan mereka sudah teriak lagi tuh, wah Polri melakukan perlakuan khusus kepada Jokowi. Waduh, ini kan sebuah langkah taktis dari Polri, dari Polda Metro untuk menjemput saksi gitu. Biar cepat kasusnya selesai. Kalau Pak Jokowi ditunggu kapan bisanya, mungkin agak lama. Jadi mending Polda yang jemput bola. Kalau anda ini kan ya ada di Jakarta, jadi bisa langsung hadir. Pak Jokowi waktu itu ya sudah ada jadwal yang sudah tersusun dan beliau masih tahap pemulihan. Jadi nggak bisa keluar kota dulu. Tapi ya mereka mau framing lagi. Aduh, inilah framing mereka tuh nggak berhenti, teman-teman. Apalagi nanti ketika minggu depan mereka sudah ditetapkan tersangka, semoga dan mudah-mudahan. Waduh, habis lagi Polri tuh di framing sama dia, dikatain lagi tuh. Baru 2 minggu penyidikan sudah tersangka kita. Harusnya SP3. Waduh. Nanti nih ya. Nanti saya sangat menunggu dan menanti-nantikan sidang perkara ini, teman-teman. Sidang ijazah Jokowi ini. Kenapa? Karena nanti hakim dan juga kepolisian akan menunjukkan ijazah Pak Jokowi di pengadilan. Dan di sanalah mereka akan mencret, teman-teman. Karena polisi juga menyita beberapa ijazah dari teman ataupun seangkatan Pak Jokowi yang lulus di tahun 85. Dan nanti akan dibuktikan, dihadirkan di depan hakim. Diidentifikasi sama nggak ini ijazahnya nih. Kalau sama ya udah, asli berarti. Nanti juga ada UGM, disuruh menjelaskan tentang mungkin riwayat akademik Pak Jokowi, tentang foto-foto wisuda Pak Jokowi, dokumentasinya ada nggak? Kalau ada, ya selesai kau. Selesai. Kalau nanti mereka ditangkap, teman-teman, sudah banyak sih orang-orang yang katanya mau tumpengan, mau syukuran, pokoknya orang sudah macam-macam nih mau melakukan syukuran atas ditangkapnya ataupun masuk buinya Roy Suryo CS karena sudah merendahkan Pak Jokowi, karena sudah pokoknya membuat nama Pak Jokowi itu menjadi jelek lah, teman-teman. Sampai katanya di dunia internasional, sampai Donald Trump katanya mereka menyurat gitu kan, Amnesty Internasional, semua disurati sama dia. Karena apa? Ya karena mereka tidak punya bukti menuduh ijazah orang palsu. Sudah tidak punya bukti, ngotot lagi. Dengan tadi kata Pak Arianto tadi. Kata Pak Arianto, penelitian mereka ini sudah membohongi rakyat. Kebohongan. Dan mereka tidak sadar kalau penelitian mereka itu abal-abal. Dikasih penjelasan SOP sama Joshua Sinambela, nggak terima, masih keras juga. Dikasih penjelasan mengenai ahli itu seperti apa. Ya minimal harus linear lah pendidikannya S1, S2, S3. Biar ahli gitu. Jangan S1, S2, S3 beda-beda kayak nano-nano.
ngomong diri ahli gitu, belum sertifikasi pula mungkin digital forensik, terus teriak-teriak soal ahli digital forensik. Aduh, udahlah, jangan membohongi rakyat, kasihan rakyat ini. Dan buktinya apa? Orang-orang yang mendukung kalian itu cuma orang-orang tua. Mungkin anak muda, mungkin 1-2 orang lah anak muda. Tapi sebagian besar orang tua yang tidak ngerti apa yang kalian ucapkan. Dan mereka percaya-percaya aja karena memang mereka dasarnya benci dengan Pak Jokowi. Itu teman-teman. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.